Perkenalkan, nama saya Nyuma Rosa Cantika. Saya dari kelas KM 103. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya sebagai pemenuhan UTS mata kuliah ICT Literasi dengan dosen pengampu Ibu Indrati Asyariri S.Hum M.Hum. Nah, di sini ada judulnya itu analisis metode pembayaran menggunakan kris untuk mempermudah transaksi di era digital saat ini. Alasan saya memilih judul ini karena sekarang itu kris banyak digunakan dan dianggap mempermudah transaksi di era digital. Namun di lapangan masih ada kendala seperti koneksi internet dan masih banyak orang yang belum mengerti cara penggunaan kris. Lalu penelitian ini penting untuk mengetahui seberapa jauh kris benar-benar membantu masyarakat dalam bertransaksi. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu kris sebagai teknologi digital mendorong perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat. Kris memudahkan transaksi bagi masyarakat dan UMKM. UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Tetapi kemudahan itu masih dipengaruhi oleh internet, kemampuan digital, dan persepsi pengguna. Karena itu perlu diteliti lebih dalam lewat penelitian kualitatif. Ini sama seperti yang saya sebutkan tadi, alasan mengapa saya memilih judul analisis ini. Terus dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi digital, terutama setelah terjadinya COVID-19 yang lalu, benar-benar membuat masyarakat itu mulai terbiasa dengan transaksi non-tunai. Kris itu menjadi salah satu pilihannya karena praktis, cepat, dan bisa dipakai di banyak aplikasi. Nah, walaupun begitu tetap ada nih beberapa kendalanya. Nih, kendalanya itu ya ini masih dipengaruhi oleh internet ya. Maksudnya tidak ada koneksi internet, lalu kemampuan digital masih banyak orang yang belum paham bagaimana menggunakan kris, lalu ada persepsi pengguna. Di sini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan menjadi satu pertanyaan, yaitu bagaimana persepsi dan pengalaman pengguna terhadap penggunaan kris, lalu faktor-faktor apa saja nih yang memengaruhinya, serta sejauh mana kris itu berkontribusi dalam mempermudah transaksi keuangan di era digital. Pertanyaan ini menjadi dasar untuk menggali pemahaman pengguna secara lebih dalam melalui pendekatan kualitatif. Manfaat penelitiannya itu bagi pengguna lebih paham manfaat dan kendala kris. Bagi UMKM bisa memakai kris lebih maksimal untuk layanan dan catatan taksasi. Lalu ada bagi penyedia layanan, jadi masukan untuk memperbaiki fitur aplikasi. Lalu di sini ada penelitian terdahulu. Penelitiannya dari yang pertama ada Sari dan Nugroho tahun 2022. Di sini tuh kris dianggap mudah dan efisien dalam transaksi digital, menunjukkan ya. Lalu di penemuan ini didukung oleh Wardani dan Prasetyo. Pada tahun 2021, mereka menyebutkan bahwa tampilan aplikasi yang sederhana meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ada dari Rahmawati tahun 2023, kris membantu transaksi lebih cepat, aman, dan tanpa kontak fisik. Lalu ada Putra dan Lestari tahun 2022, pengalaman pengguna dipengaruhi oleh literasi digital, kualitas internet, dan keamanan aplikasi. Lalu ada yang terakhir, ada Pertama tahun 2021, kris membantu UMKM lebih modern dan profesional dalam bertransaksi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kris benar-benar mempermudah transaksi di era digital ini meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada aspek teknis dan kemampuan pengguna. Lalu ada metode penelitian. Di sini saya udah disebutin ya tadi ya metodenya ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa saya menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data lapangan.
Lalu objek penelitian itu ada pengguna, penjual, dokumen, dan literatur ilmiah. Penggunanya pengguna kris, penjual, dan juga yang penjual yang menggunakan kris. Lalu ada dokumen dan literatur ilmiah ini yang penelitian-penelitian tadi. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya saya mengambil dari studi literatur, yaitu jurnal dan dokumen, lalu wawancara semi terstruktur dan penarikan kesimpulan. Jurnal dan dokumen tadi yang tadi itu penelitian-penelitian terdahulu, lalu ada wawancara semi terstruktur, wawancara antara pengguna dan penjual ya. Lalu ada penarikan kesimpulan, tuh penarikan kesimpulan dari keduanya. Lalu ada terima kasih, itu adalah presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Metode Pembayaran Menggunakan Kris untuk Mempermudah Transaksi di Era Digital Saat Ini. Semoga presentasi saya ini dapat dipahami dan saya ucapkan terima kasih.